Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Melan Saputri, Stambuk D1 A1 19090, kelas C, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo Kendari. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Manajemen Strategi. Baiklah, langsung saja. Materi yang saya bawakan kali ini yaitu 1. Dasar-dasar ilmu manajemen. Dalam buku bisnis edisi ke-8 oleh Rizky W., Griffin menyebutkan bahwa manajemen adalah sebuah proses planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, coordinating atau pengorganisasian, dan controlling atau pengontrolan semua sumber daya yang ada dan hanya dimiliki dalam usaha mencapai tujuan bersama agar lebih efektif serta efisien. Dengan perencanaan yang matang dan terukur, proses pencapaian tujuan akan sangat efektif. Begitu pula jika semua tugas dikerjakan secara benar, terorganisasi dengan baik dan sesuai dengan jadwal waktu yang telah direncanakan dan ditetapkan, maka pekerjaan menjadi sangat efisien dalam mencapai tujuan. Manajemen adalah ilmu yang mempelajari proses atau aktivitas mengatur dan mendayungkan berbagai sumber daya yang tersedia dalam organisasi atau perusahaan oleh manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari definisi ini ada 4 kata kunci, yaitu 1. Proses atau aktivitas. Proses atau aktivitas yaitu pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan secara berurutan dan kontinu dalam perusahaan agar apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat dicapai. Kegiatan-kegiatan tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok pekerjaan yang disebut fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry sebagai A. Planning atau perencanaan. Aktivitas pertama dalam kegiatan perencanaan yang berperan untuk menetapkan apa yang harus dilakukan bisnis dan bagaimana cara yang tepat untuk melakukannya. Perlu Anda ketahui, perencanaan memiliki 3 komponen penting yang harus diperhatikan, yaitu menetapkan sasaran perusahaan, mengembangkan sebuah strategi untuk mencapai sasaran, dan merancang rencana-rencana taktis dan operasional untuk menjalankan strategi yang telah dibuat. B. Organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengkoordinir segala sumber daya serta aktivitas yang dimiliki bisnis agar menjadi lebih terstruktur sehingga dapat beroperasi secara optimal. Bisa dikatakan hal ini adalah tahap di mana kita membagi tugas berdasarkan aspek pokok dalam bisnis seperti pemasaran, keuangan, produksi, administrasi, dan lain sebagainya. C. Actuating atau penggerakan. Penggerakan atau actuating yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing, serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan. D. Controlling atau pengawasan. Pengawasan atau controlling yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum, serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari. Adapun fungsi manajemen menurut para ahli antara lain: A. Directing atau pengarahan. Fungsi directing atau sering dikenal dengan leading adalah salah satu kegiatan yang berhubungan dengan pemberian pemerintah dan saran agar para bawahan dapat mengerjakan tugas yang dikehendaki manajer. B. Motivating. Motivating atau pemotivasian kegiatan merupakan adalah salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang diinginkan oleh atas. C. Coordinating. Coordinating atau pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelesaikan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. D. Reporting adalah salah satu fungsi manajemen merupakan penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepada pejabat yang lebih. E. Forecasting. Forecasting adalah meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan.
G. Staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap hari tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi. H. Budgeting atau penganggaran. Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. Sesuatu anggaran, baik APBN maupun APBD, menunjukkan dua hal. Pertama, sebagai satu pernyataan fiskal, dan kedua, sebagai suatu mekanisme. 2. Manajer. Manajer yaitu orang atau sekelompok orang yang ditunjuk atau dipilih oleh pemilik perusahaan untuk memimpin atau menjalankan fungsi-fungsi manajemen perusahaan. Adapun 3 tingkatan yaitu 1. Manajer puncak atau top manager, yakni pemimpin tertinggi dalam perusahaan. 2. Manajer menengah atau middle manager, yaitu sekelompok orang yang masing-masing memimpin divisi atau bagian-bagian tertentu dalam perusahaan. 3. Manajer rendah atau lower manager, yaitu seksi-seksi di dalam perusahaan. 1. Tugas manajer dalam fungsi manajemen. Di dalam perencanaan atau planning ada 8M yang harus direncanakan, yaitu 1. Modal, manusia, mesin atau alat, material, masa atau waktu, metode atau maintenance, atau instrumen. Dalam organizing dikenal ada 4M yang harus dikerjakan, yaitu mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan, memilih orang yang dianggap mampu melaksanakan masing-masing kelompok pekerjaan itu, memberi tugas kepada orang-orang sesuai keahlian dan keterampilannya, dan menjadwalkan pekerjaan, yakni menentukan apa yang akan dikerjakan, kapan dikerjakan, di mana akan dikerjakan. 2. Tugas tambahan manajer. Sebagai pembaharu atau inovator, seorang manajer harus secara kreatif dan inovatif untuk menemukan cara-cara baru dan cerdas untuk diterapkan dalam perusahaan yang dipimpin. 3. Sumber daya dalam perusahaan. Sumber daya yaitu benda atau barang dan jasa bernilai ekonomi yang tersedia di dalam suatu perusahaan. Jenis-jenis sumber daya dalam suatu perusahaan antara lain adalah money atau uang, material atau bahan, mesin atau peralatan, manpower atau tenaga manusia, cara, market atau pasar, dan information atau informasi atau keterangan. Dari ketujuh sumber daya tersebut, yang paling berperan adalah manpower atau tenaga sumber daya manusia, karena manusia mengatur dan menggerakkan sumber daya lain dengan sedemikian rupa sehingga tujuan perusahaan bisa dicapai. 4. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan yaitu suatu hal yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya tujuan pokok perusahaan adalah untuk memperoleh laba atau profit yang maksimum dari sumber daya yang dimilikinya. Untuk mencapai tujuan pokok tersebut diperlukan tujuan-tujuan antara lain yang diterapkan setiap jangka waktu tertentu oleh pemilik dan manajer perusahaan. Contoh tujuan antara lain adalah peningkatan volume produksi, peningkatan kualitas produk, penurunan biaya produksi, serta peningkatan volume penjualan. Tujuan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai tujuan sampingan adalah perbaikan lingkungan fisik dan sosial, serta peningkatan ekonomi negara melalui pembayaran pajak, pemberian sumbangan untuk pengembangan masyarakat, perekrutan tenaga kerja, penerimaan devisa, dan sebagainya. 3. Tujuan manajemen. Adapun tujuan manajemen adalah sesuatu yang ingin dicapai yang meliputi jangkauan tertentu, serta untuk menunjukkan kemana usaha orang manajer diarahkan. Dalam sebuah organisasi ataupun badan usaha biasanya memiliki beberapa tujuan. Untuk lebih lengkapnya, sobat bisa lihat di bawah ini. 1. Tujuan jangka pendek, misalnya tujuan pekerjaan, tujuan tugas, dan tujuan gerak. 2. Tujuan jangka menengah, misalnya tujuan produksi, tujuan pemasaran, tujuan keuangan, dan sebagainya. 3. Tujuan jangka panjang, misalnya perekrutan karyawan dan penyediaan lapangan kerja. 4. Jenis-jenis manajemen. Berdasarkan bidang organisasinya, jenis-jenis manajemen dibagi menjadi beberapa kategori. Berikut ini merupakan beberapa jenis manajemen serta pengertian singkatnya. 1. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan memfokuskan berdasarkan fungsinya untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis sebuah perusahaan dapat tetap berjalan sesuai target dengan biaya yang ekonomis. Tugas utama manajer keuangan diantaranya adalah
merencanakan asal biaya operasional perusahaan, serta bagaimana model tersebut dilokasikan agar dapat memenuhi aktivitas perusahaan. 2. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran menganalisis kebutuhan konsumen serta menerapkan strategi yang cocok untuk diterapkan pada konsumen sasaran. Kompetensi umum yang harus dimiliki staf manajemen pemasaran diantaranya adalah manajemen merek, pemasaran melalui internet, serta manajemen pembelian dan pemasaran. 3. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dijalankan berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan terbaik untuk melaksanakan tugas-tugas di perusahaan dan berkewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan syarat-syarat yang telah diajukan sebelum. 4. Manajemen operasi atau operasional. Manajemen operasional terfokus pada aktivitas produksi barang dan jasa. Di samping itu, manajemen operasional juga bertanggung jawab terhadap untuk mengelola material dan pelaksanaan operasional bisnis yang efektif dan efisien. Tenaga kerja serta energi menjadi output atau hasil yang berbentuk barang dan jasa. 5. Manajemen strategis atau strategi. Manajemen strategi berkaitan dengan struktur manajemen teratas, yakni pemimpin atau jasa yang biasa disebut dengan manajer. Tugas manajemen strategi adalah menentukan perencanaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas perusahaan. 6. Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses pelaksanaan fungsi perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Tujuan dari manajer pendidikan adalah mewujudkan pelaksanaan aktivitas pendidikan yang efektif dan sesuai dengan target. 7. Manajemen produksi. Meskipun namanya manajemen produksi, namun bidang yang satu ini tidak bertanggung jawab atas produksi barang dan jasa perusahaan. Manajemen produksi bertanggung jawab atas hasil produk yang sesuai dengan standar pasar dan selera konsumen. Itulah